Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Dwi Rifani dari kelas 10 Akuntansi 7. Di sini saya akan membawakan cerita dongeng yang berasal dari Jawa Barat dengan judul Sangkuriang. Pada zaman dahulu kala, di tanah kerajaan Sunda, hiduplah seorang gadis cantik yang bernama Dayang Sumbi. Ia dikenal sebagai putri raja yang sangat amat gemar menenun kain. Namun, suatu hari ia merasa bosan pada kehidupan istana, lalu memutuskan untuk tinggal di sebuah pondok kecil yang terletak di tengah hutan bersama anjing kesayangannya yang bernama si Tumang. Tidak ada yang tahu bahwa Tumang adalah sebenarnya jelmaan dewa. Suatu hari, saat Dayang Sumbi sedang menenun, ia tak sengaja menjatuhkan benang ke bawah tanah. Saking malasnya ia mengambil, ia pun bersumpah, "Siapapun yang mengambilkan benang itu untukku, jika ia perempuan akan kujadikan adikku, dan jika ia laki-laki akan kujadikan suamiku." Tak disangka, ternyata yang mengambilkan benang itu untuknya adalah seekor anjing yang bernama si Tumang. Walaupun kaget, terkejut, Dayang Sumbi tetap menepati janjinya dan menikahi si Tumang. Setelah bertahun-tahun menikah, ia berdua dikaruniai seorang anak laki-laki yang tampan bernama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang tampan dan gagah. Setiap harinya ia berburu ke hutan bersama si Tumang. Namun, Sangkuriang tak tahu bahwa Tumang adalah sebenarnya ayahnya sendiri. Namun, suatu hari Dayang Sumbi sangat menginginkan daging rusa. Lalu, ia menyuruh si Sangkuriang untuk berburu daging rusa ke hutan bersama si Tumang. Setelah berkeliling-keliling ke hutan, Sangkuriang tidak menemukan satu ekor rusa pun. Karena putus asa, ia memutuskan untuk membunuh si Tumang, ayahnya sendiri. Lalu membawakan daging Tumang ke ibunya, berpura-pura bahwa itu adalah daging rusa. Setelah Dayang Sumbi menyadari bahwa itu adalah daging Tumang, ia marah besar kepada Sangkuriang. Ia mengambil sendok nasi lalu memukulnya kepada kepala Sangkuriang sampai kepala Sangkuriang terluka. Karena merasa bersalah, Dayang Sumbi mengusir Sangkuriang pergi dari rumah. Bertahun-tahun kemudian, Sangkuriang tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan kuat. Dalam pengembaraannya, ia kembali ke kampung halamannya tanpa mengetahui apapun dan siapapun itu. Di sana, ia bertemu dengan wanita cantik yang ternyata adalah Dayang Sumbi, ibunya sendiri. Karena kecantikannya, Sangkuriang merasa jatuh cinta dan ingin melamar menikahi Dayang Sumbi. Dayang Sumbi yang tetap terlihat awet muda karena diberkahi oleh para dewa, tak menyadari bahwa itu adalah Sangkuriang, anaknya sendiri. Namun, suatu hari ia tak sengaja melihat luka yang berada di kepala Sangkuriang. Ia langsung menyadari bahwa Sangkuriang adalah anaknya sendiri. Ia berusaha menolak lamaran dari Sangkuriang, namun Sangkuriang tetap bersikeras untuk menikahi Dayang Sumbi. Dayang Sumbi menolak secara halus, lalu meminta dua permintaan kepada Sangkuriang. Yang pertama, Sangkuriang harus membuatkan danau untuk Dayang Sumbi, dan yang kedua, Sangkuriang harus membuatkan perahu besar untuk Dayang Sumbi hanya dalam waktu 1 malam. Karena kesaktiannya, Sangkuriang pun menyetujui permintaan Dayang Sumbi. Ia mengundang makhluk-makhluk gaib untuk membantunya. Melihat hal itu, Dayang Sumbi panik.
dan meminta doa pada para dewa agar segera menerbitkan matahari. Doanya terkabul, matahari terbit sebelum Sang Kuryang menyelesaikan tugasnya. Melihat hal itu, Sang Kuryang sangat marah besar, lalu menendang perahu yang sudah hampir jadi sampai terbalik. Nah, saat ini perahu itu dinamakan Gunung Tangkuban Perahu yang terkenal di Jawa Barat. Sampai saat ini Sang Kuryang dan Dayang Sumbi menghilang dan tidak pernah terlihat lagi. Nah teman-teman, itu adalah dongeng Sang Kuryang yang berasal dari Jawa Barat. Pesan moral yang dapat kita ambil dari dongeng ini adalah harus selalu menepati janji dan harus selalu berpikir sebelum bertindak. Cukup sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.